karena transaksinya rajin. Oke, Bro Benz. Jadinya ya berkaitan dengan limit transaksi. Eh, Menurut Bro Benz itu kalau kita scalping pakai limit oke nggak sih? Kalau memang oke, strateginya tuh gimana harusnya? Oke, ini Mm-mm. penting banget nih. Pertanyaannya Iya. bagus banget. Jadi banyak orang bilang margin tuh bagus nggak sih ya kan? Saya dulu Hmm. adalah orang yang agak nekat sebenarnya. Jadi punya duit 100 juta saya marginkan. Itu bodoh namanya ya. Itu dulu saya yang salah. Jadi teman-teman jangan kayak gitu. Ya, Anda punya duit di tabungan 10 juta, Anda buka Iya. nanti akun Sukor ya. Anda minta akun reguler supaya Anda bisa kali 3 tadi kata Bro Daniel ya, marginnya. Mm-mm. Terus Anda cuma punya duit itu, di tabungan nggak ada lagi. Nah itu jangan, itu konyol namanya kayak saya dulu. Jadi katakanlah kita scalping tadi pakai duit Sukor kan 1 juta aja. Katakanlah kali Iya. 3, kali 3 itu berarti bisa belanja sampai 3 juta pakai margin. Kalaupun Anda nggak bisa nutup marginnya, atau bisa di top up. Jadi bukan kayak si Mm-mm. forex langsung kena Mm-mm. margin call gitu loh, Hilang. langsung Iya. langsung hilang habis ya, nol gitu. Mm-mm. Tapi kalau di Mm-mm. saham kan enggak, selama sahamnya nggak dijual ya, selama nggak dijual. Saya Iya. pernah kayak gitu, saya pakai margin, kemudian saya rasa besok masih bisa naik nih, saya nginepin tetap, saya nginep. Mm-mm. Toh kalau nggak bisa bayar 2 hari itu kan kita ada perhitungan sebenarnya ya, margin-margin ini sebenarnya. Iya. T plus T 2 plus 2 kalau nggak aja. bisa Heeh. masih, iya, T plus 2 kita bisa top up. Jadi katakanlah Anda perlu top up 2 juta, punya nggak duit 2 juta gitu di tabungan yang nganggur, yang dingin juga, jangan Anda hasil yang minjem juga, jangan. Maksudnya pakai trading 1 juta atau pakai margin kali 3 berarti belanja 3 juta. Ternyata ini kayaknya ESA belum naik nih, tapi 2 hari lagi bisa naik kayak gitu kan ya. Misalnya contoh, Iya. Mm-mm. anda kan masih punya duit top up 2 juta, berarti aman-aman aja. Anda jangan lagi nanti 3 juta Anda margin lagi ya, jangan. Itu namanya konyol juga. Sekuritas mah senang-senang aja Anda ngutang makin hari makin banyak kan. Tapi itu maksudnya nggak bisa sukses orang yang begitu. Tapi disiplin Mm-mm. aja saya biasanya. Kalau intinya gini, untuk menangani psikologi aja, ngutanglah selama utangnya Anda bisa top up. Bukan suruh Anda top up, Iya. bukan. Maksudnya itu berhutanglah, bermarginlah selama marginnya Anda bisa top up besok gitu. Mm-mm. Jangan Anda punya duit 100 juta, margin kali 3 belanja 300 juta, besok nggak tahu top upnya pakai apa tuh 200 juta lagi. Entah jual Iya. rumah, iya kan, entah Anda pinjol, entah itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau punya duit 10 juta katakanlah Anda trading 1 juta aja. Tapi kali Mm-mm. 3 boleh-boleh aja selama Anda masih bisa top up. Itu saya biasa kayak gitu. Nanti sudah cuan ya, misalnya di Bro Daniel ya. Nanti dari 3 juta Mm-mm. itu kan saya cuan nih. Saya ada cuan, saya tarik. Yang 2 jutanya tarik lagi. Jangan ada tradingan lagi 3 juta. Jangan, itu konyol lagi ya, namanya konyol. Jadi sudah cuan ya, sudah katakanlah saya beli saham ABCD, sudah kejual, ya dah, duitnya kita withdraw 2 jutanya, trading 1 juta lagi gitu. Oke. Siap, siap, siap. Menarik, menarik banget ini. Harus, tapi saya suka tuh tadi yang Bro Benz bilang bahwa kita tuh harus bertanggung jawab dengan total dana yang kita ini ya, yang kita pakai gitu ya. Jadi kita memang pakai limit, tapi limitnya tuh juga harus bertanggung jawab ya. Betul. Sesuaikanlah dengan capital kita supaya kalau misalnya amit-amit ada apa-apa dan kebetulan transaksinya berisiko, nah itu nggak kena masalah gitu kan ya, nggak kena likuidasi T plus 4. Betul. Karena Jangan kan, kena for karena kan, sale. iya kena for sale gitu, dilikuidasi sahamnya. Jadi kan sistemnya memang dipinjemin duit sih, tapi cuma 2 hari sampai T plus 2, T plus 3 kalau belum Betul. dicairin itu kena suspend buy gitu kan. Nanti di Betul. T plus 4 di for sale dipaksa jual ya, kejadian ini kemarin soalnya banyak ya di beberapa sekuritas ya kayak gitu. Nah, Bro Benz, sebenarnya untuk scalping ini, apakah Bro Benz sendiri itu memulai trading dari scalping gitu? Atau memang lebih banyak scalping nih sekarang portofolionya? Atau gimana nih cara kita ngatur portofolio? Apakah Oke. 50% scalping, 50% investing untuk menyamakan atau gimana nih strategi yang benar nih, Bro? Oke, kalau ditanya nih ya, mungkin banyak yang dari sini kalau Anda baru mulai dari sisi trading, itu biasanya ujung-ujungnya alamatnya tobat jadi investor tuh, nyangkut soalnya ya kan. Entah Anda mau gaya apa aja ya tradingnya, entah scalping, entah swing trading, entah day trading, entah apapun tradingnya,
biasa ujung-ujungnya nanti tuh jadinya investor nyangkut. Kok Daniel kayaknya sekarang saya nggak bisa Iya. aktif lagi deh di Sukor, saya beli BBC aja ya. Banyak tuh. Ya elah. Bener ya, Bertobat. bener ya. Bikin 2 akun lah, Bro. Jadi banyak yang begitu, abis sudah nyangkut, ditanya ya, nyangkutnya saham apa? Iya, tadi saya HK, saham XXXX digocap, nyangkut. Mending kalau saham yang masih 100 ARB ya, masih bisa dijual. Heeh. Ini kalau sudah bobok digocap, waduh sudah. Akhirnya tobat jadi investor. Investor apa? Investor gocap. Mending investor BCA, ya kan? Ini investor gocap, ngapain? Jadi awal-awal saya itu juga sama kayak begitu. Dari trading, gorengan saham-saham jin itu ya, saham-saham api yang saya bilang tuh saham-saham panas ya. Nah, habis itu saya nyangkut, habis itu cut loss pernah saya beli di 400 tuh harga tuh ya. Saham jin itu habis itu kena tiba-tiba corona masuk di Indonesia. Nah, itu saham yang harganya 400 turun jadi 72. Saya cut loss di situ tuh. Saya cut loss di 72. Jadi saya loss hampir 70%-an ya. Karena teman-teman semua bilang kayak buruan cut loss, nanti gocap. Nah, itu akhirnya saya cut loss. Ternyata beneran turun ke 60. Saya elus dada bersyukur. Oh, untung sudah jual. 3 bulan kemudian itu saham Jin naik ke 1000. Ya, elus dada lagi. Anjing ya kan. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan saya. Jadi akhirnya itu mulai saya belajar tentang yang namanya invest ya. Mulai belajar invest. Mulailah belajar gaya-gaya trading swing. Nah, akhir-akhir ini karena marketnya aneh, marketnya anomali banget ya teman-teman. Marketnya anomali. Ibaratnya baru mau breakout, fake breakout gitu. Baru mau ada pola bullish triangle, baru naik dikit, turun lebih dalam. Nah, itu membuat saya memikirkan bahwa fenomena market ini harus kita sesuaikan gaya tradingnya. Kalau market sedang kayak begini ya, IHSG-nya nggak bener, Anda paksa swing di saham-saham yang katakanlah Anda mau maksa di saham konstruksi yang katanya akhir tahun pasti jalan nih, ibu kota negara atau IKN. Anda kali kocok-kocok banget tuh, dikocok-kocok nggak naik-naik. Ini kok saya beli Wika nggak naik-naik. Katanya ini ibu kota negara digas terus ya, dia punya berita. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita itu jadinya trading by hope ya. Hidup dengan penuh pengharapan. Akhirnya nyangkut. Nah, kalau scalping itu kita melatih yang namanya kedisiplinan. Jadi saya selalu bilang saya punya 2 account ya. Satu yang scalping, pakai duit yang kecil, satu lagi yang swing. Baru itu duit yang gede dibagi 10 ya. Selalu ngomong kayak gitu sih. Jadi swing, orang yang namanya sudah addicted ya dengan yang namanya trading biasanya jarang sekali nggak lihat saham. Jarang banget. Kalau yang sudah kenal saham kayak satu hari nggak lihat watchlist itu kayaknya ada yang salah. Jadi apalagi tangan gatel mau trading ya. Mending trading itu cukup di jam 9 sampai jam 10 saya bilang ya. Yang tadi yang repot, buka toko, jaga anak, antar sekolah atau meeting ya. Mending scalpingnya tuh cukup Anda batasi jam 9 sampai jam 10. Itu udah bisa dapat trading 2-3 saham aja udah bagus banget ya teman-teman ya. Tadi karena apa? Pakai margin ya. Kenapa saya bilang pakai margin itu? Karena kita dengan margin bisa kali 3, walaupun cuannya 1%, kalau kali 3 kan cuannya sudah 3%. 3 kali Anda transaksi 3% sehari sudah 10% bos. Sudah kalah tuh orang-orang yang swing trading soalnya. Hasil imbal hasilnya ya, secara imbal hasil itu udah kalah. Cuman yang bikin susah itu adalah scalping itu menentukan titik entry dan exit. Exit itu susah juga sebenarnya. Lebih susah belajar entry sebenarnya. Kenapa? Biasanya entry Anda itu yang scalpingnya suka ketika tinggal guyuran. Tinggal orang mau guyur, orang bandarnya mau buang, ya orang-orang sudah mau out, Anda baru masuk. Habis itu ya keguyur. Itu yang bikin susah. Atau entry bener tapi belum jalan. Sering ya Anda katakanlah entry saham ABCD kok nggak naik-naik. Saya tunggu 5 menit, 10 menit nggak naik-naik. Saham sebelah yang XXYY naik nih. Anda kan sudah belinya all in, nggak mungkin. Nah ini gimana nih? Saya sering kayak gitu tuh. Akhirnya saya cut loss yang ABCD tadi, yang nggak jalan ya. Saya jual BEP atau cut loss 1% lah, 1 tick lah kayak gitu ya. Katakanlah saya beli di harga 200, saya cut loss di 199. Beli nih saham XXYY. Apa yang terjadi? Seperti biasa.
dibeli turun, dan itu di hold diam dia. Iya. Yang ABCD-nya terbang. Jadi sebenarnya itu harus belajar tentang bid offer aja sih sebenarnya, bid offer dan teknik yang namanya formasi serang. Susah banget entry itu tahu titik di mana dia jalan gitu. Sebenarnya scalping itu satu aja yang susah, itu teknik ketika entry dia jalan. Susah. Kebanyakan kita entry bukannya jalan dia, turun. Turun dulu, habis itu diam dia. Iya, diam ya kan, nggak naik-naik. Anda kepincut dengan saham lain yang lagi lari. Orang-orang teriak, "Woi, ini Meta naik. Meta naik dari ARB." Anda HK tuh Meta. Apa yang terjadi? Metanya turun. Apa ARB ya hari ini? Iya, Ya. hampir ARB, hampir Tadi ARB. pagi di bawah-bawah orang cut loss Meta. Ini saya ada kasih tahu ya di grup ya. Waktu itu Meta supportnya adalah 150, 160. Selama kejaga di support itu bisa lanjut. Ternyata turun dulu pagi untuk menguji support baru kenceng naik. Pas di Iya, 180 ini kalau Anda baru HK Meta di harga 180, Anda store nyawa berarti. Jeder, kena mandi, turun lagi Meta ke 158. Nah, sebenarnya scalping itu yang susah bukan pilih sahamnya. Yang susah itu adalah tahu kapan jalan. Kalau semua orang tahu kapan jalan mah enak loh. Scalping itu lebih enak daripada swing. Kalau swing mah kita nggak perlu tahu lah kapan jalan. Yang penting target ya. Kalau scalping, kalau swing, sorry. Kalau swing itu yang penting kita tahu target, tahu support, tahu resist, itu aja sih. Kalau swing, nggak neko-neko. Tapi kalau yang namanya scalping, Anda harus tahu kapan titik dia terbang. Nah itu agak susah loh. Ada tekniknya, ada caranya. Tapi emang bisa ditebak ya, itu momentum kapan dia bakal terbang. Jadi kan ini momentum tuh penting banget nih buat scalper nih kan. Betul. Nah, gimana ini jadinya ini cara kita melihat momentum? Ada dua cara. Heeh, Ada heeh. dua cara untuk tahu saham kapan jalan. Yang pertama adalah Anda yang menciptakan momentum. Ngerti kan ya teman-teman ya? Anda yang HK sendiri, Anda ganjel-ganjelin sendiri kalau Anda punya duit banyak. Gitu? Benar? Karena Anda yang ngerjain itu barang atau bandarnya, Anda jadi bandarnya. Bisa aja Anda coba deh besok beli saham-saham yang nggak liquid ya untuk belajar jadi bandar. Anda beli saham kayak apa nih? Anda beli nih saham PCAR, nggak tahu ya saham apa, saya juga nggak tahu. 1-2 lot aja isinya. Anda HK 1000 lot ya kan? Anda kalau HK 1000 lot di saham PCAR ini kemakan 5 papan langsung. Habis itu Anda ganjel ya kan? Jalan kan sahamnya. Jadi yang cara yang pertama adalah Anda yang menciptakan momentum. Tapi kalau pertanyaan adalah, kan kita cuma trading pakai duit 1 juta. Gimana kita bisa menciptakan momentum? Cara yang kedua adalah melihat momentum itu, kayak gitu. Jadi untuk cara melihat momentum itu sebenarnya dari apa? Dari bid offer bisa kelihatan. Dari bid offer, susunan bid offer ada yang namanya formasi serang. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah, formasi serang ini kan berarti strategi buatan Bro Benz ini ya, strategi serang ini atau gimana nih? Ya, jadi formasi serang itu ada dua ya, ada dua dan saya nggak bakal buka di sini karena itu sangat berbahaya. Dan biasanya saya sharing ini teman-teman yang udah pada jago karena ikut kelas scalping kemarin ya. Dan saya selalu ngomong tentang yang kayak begini, kalau saham itu 5-10 menit nggak jalan, kita harus buang. Tapi kalau momentumnya tepat ya, itu 3-5 tik kita cuan harus bungkus sudah. Jadi karena memang sangat fast sekali ya, sangat cepat untuk mencari momentum yang formasi serang ini. Nah, itu cuma saya jelaskan biasanya di kelas scalping. Nah, nanti buat teman-teman yang ikut acara kelas scalping pasti bakal tahu lah. Atau alumni-alumni sini ya, mungkin kalau ada di teman-teman yang sudah alumni kelas scalping sudah tahu lah pasti. Nah, namanya formasi-formasi serang itu titik-titik di mana kita beli sahamnya lagi lari dan titik itu harus jual. Ada titik di mana kita harus jual. Kalau kita nggak jual detik itu juga, ya udah pasti kena guyur dan never come back. Nggak bakal pernah naik lagi. Misalnya katakanlah Meta tadi naiknya cuma sampai 180. Pagi-pagi saya sudah kasih tahu. Ini kalau naik pun Meta ke 180. Emang sih sampai 183. Tapi orang yang eman-eman dijual mau 185. Tadi katanya resistnya 180. Ini bisa naik 183. Mana tahu.
bisa 185. Nah itu siap kena guyur, tapi bisa Mm-mm. kita lihat sebenarnya, bisa terlihat semuanya dengan sangat jelas kalau kita sudah tahu tentang yang namanya formasi serang ini. Kapan harus entry, kapan harus exit sebenarnya. Oke. Dan untuk mengetahui formasi serang ini mungkin bisa ngikut kelas-kelas khususnya Bro Benz nih ya. Kayaknya mau ada kelas Ya, khususnya nanti Bro Benz, bener nggak sih? iya. Sebenarnya kita mau ada acara nanti di Bali ya. Sebenarnya jadi Heeh, untuk buat iya. teman-teman. Ya, sebenarnya ada yang komen formasi serang itu sebenarnya dari Ko Michael. Tapi maksudnya saya nggak tahu ya teknik formasi serang yang Ko MBA punya dengan yang saya itu saya nggak tahu beda apa enggak. Saya nggak pernah coba. Tapi maksudnya itu yang saya tahu kapan saham itu lari loh. Formasi ketika saham itu momentum lah ya. Mm-mm, Momentum ketika saham itu bisa naik. Jadi sebenarnya saya akan mm-mm, bahas di nanti buat teman-teman di Bali ya, khusus di Bali, atau yang teman-teman di Jakarta mau berangkat ke Bali sekalian healing-healing atau mau mm-mm. ngelukat ya boleh ya. Anda mau main-main Iya, FTV iya. di Ubud ya bebas lah Anda mau healing sekalian Mm-mm. kita bakal ada ini sih ya ke Bali buat Hmm. ngobrol-ngobrol buat belajar sekalian sebenarnya. Itu berarti di tanggal berapa tuh? 8, 9? Lupa 9. gua tanggalnya. Tanggal 9 ya. 9. Tanggal 9 Iya. September. Pas. Bagus banget angkanya 99 ya. 9 Iya. September kan? Gampang, gampang Iya. ingetnya. Jadi jangan 9 lupa ya, September. Cuan Troopers join event ini untuk belajar strategi-strategi lainnya ya, bukan cuma strategi serang tadi ya, nama boleh sama tapi isinya mungkin berbeda, dan pasti ada strategi-strategi lainnya nih ya dari Bro Benz, karena Bro Benz juga ini tiap hari scalping-scalping juga gitu ya, mempertajam ilmu, dan alangkah bagusnya kalau mempertajam ilmunya bareng-bareng nanti bisa kalian bisa healing di Bali ya Bro Benz ya. Betul.